Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtada'ati wal musyrikin. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Tentu kita pernah menonton YouTube-nya Abu Arfan ketika membahas terkait dengan Syekh Asim Al-Hakim yang menuai kritik dari beberapa tokoh, mulai dari kelompok Nahdien ataupun kelompok perorangan di Muhammadiyah. Di antaranya bisa kita lihat yaitu seperti K.H. Abdus Somad, seperti Ustadz Ade Hidayat, seperti Syahid Akil Syirot, terlibat debat kusir sekitar Al-Fatihah. Nah, sementara mari kita tonton pendapat yang dibahas oleh Syekh Asim dari videonya Abu Arfan. Kemudian kita juga nanti akan menonton videonya Ustadz Ade Hidayat sekitar tanggapannya terhadap Syekh Asim Al-Hakim. Yuk kita nonton bersama. Don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment I told them, Khalas, I go. So, it is not sunnah. Nah, kemudian teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu juga video yang beredar cukup viral di TikTok mengenai tanggapan Ustadz Abdul Somad atau UAS mengenai membaca surat Al-Fatihah, terutama di luar sholat. Kemudian beliau merujuk kepada satu kitab menggunakan referensi kita, kemudian menjelaskan asbabul wurud dan bagaimana sejarah turunnya daripada surat Al-Fatihah. Lalu UAS pun memaparkan bagaimana pandangan para ulama terhadap bacaan surat Al-Fatihah itu sendiri. Ini cuplikan videonya. Ustaz, boleh nggak kita ketika memulai sesuatu, Ustaz, sebelum kita memulai ini, mari kita bacakan Al-Fatihah, atau juga banyak kalimat-kalimat pekerjaan-pekerjaan kemudian nak mulai dengan Al-Fatihah gitu. Macam mana tu Ustaz? Boleh tak, Ustaz? Kita biasa subuh ragu dari sholat subuh baca Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah enggak baca Al-Fatihah atau leleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu mengambil barakah Al-Fatihah. Itu Ibnu Taimiyah. Agaknya cukup lah. Jadi jamaah yang ragu. Jadi jamaah ini bingung juga Jamaah ini tak bisa membedakan di bawahnya ustaz yang tak jelas. Saya dapat kabar tadi malam di Masjid Al-Jihad Medan, Masjid apa lagi? Padahal ini ustaz ini kan yang biasa mengisi di sini, ustaz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Di bawah ustaz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Benar-benar semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah.
marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Dibawanya ustadz yang melarang Al-Fatihah. Nah teman-teman yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya tidak ingin memberikan reaksi apapun, hanya cukup memberikan dua ulama ya. Yang pertama Syekh Asim Hakim Al-Hakim yang kelahiran Medan, besar di berdarah Medan, kemudian lahir di Arab Saudi dan banyak berdakwah di dunia barat, menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, itu modal beliau sebagai penceramah, sebagai seorang ulama, dan demikian juga pengalaman beliau selama di Arab Saudi dan pengalaman beliau sebagai pendakwah di negara-negara asing lainnya ya. Karena tanah airnya beliau kan Arab Saudi. Kemudian ada tanggapan dari Kah Abdul Somad. Sayangnya Kah Abdul Somad ini seharusnya tidak melabeli dengan istilah mendatangkan ustadz-ustadz yang tidak jelas. Menurut saya ini sudah meremehkan orang lain ya. Bagaimana seorang yang katanya berkualitas sekelas Kiai Haji Abdul Somad menyebut orang lain tidak jelas itu, hanya karena berbeda pendapat. Apalagi kalau misalnya beda pendapatan, itu lain lagi ya. Kalau menurut saya, kalau soal pendapatan jangan sampailah muncul selera untuk merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya ya. Jangan seperti kebiasaan kelompok sebelah, kalau sudah merendahkan pada tingkat yang sangat asfal sekali gitu, itu istilahnya asfala safilin gitu. Jadi akhirnya paling rendah gitu. Paling rendah. Kedudukan orang itu dibuat serendah-rendahnya sehingga tidak terbayang lagi kalau dia seorang ulama. Yaitu tadi, mendatangkanlah ustadz-ustadz yang tidak jelas. Itu kalimat tidak baik yang tidak seharusnya keluarlah dari lidah seorang yang terdidik. Nah, itu yang pertama, yang seharusnya tidak keluar dari orang yang terdidik, apalagi yang pernah melanglang buana dari perguruan ke perguruan tinggi Islam. Harusnya makin berkualitas keulamaannya tanpa sedikit pun merendahkan orang lain. Itu loh Pak Kiai Abdul Somad ketika menanggapi si Asim kan memaparkan tentang Al-Fatihah. Yang dimaksud adalah Al-Fatihah sebagai pembuka majelis. Mengapa dalilnya itu kemudian Ibnu Taimiyah dan sebagainya, kan di luar nalar dalil itu sebenarnya menurut saya. Ketika melihat komentar dari Abu Arfan, maunya sebagai wasitiyah ya, wasit sebagai penengah saja gitu. Ya, wasit sebagai penengah saja. Tujuannya tidak lain ingin membantah dengan cara sebaik-baiknya, itu yang ditunjukkan. Walaupun juga salah di dalam memberikan perbandingan Ustadz Arfan, Abu Arfan ya. Bagaimana perbandingannya? Lah beliau bandingkan dengan seorang ulama Arab Saudi juga, yaitu As-Sudais ketika jadi imam di Istiqlal misalnya. Ya beda jauh antara Imam Sudais itu permasalahannya dengan Syekh Asim Al-Hakim, beda jauh.
Tapi lebih baiknya mari kita dengar pendapat Abu Arfan ketika berbicara As-Sudais. Mengeraskan bacaan bismillah seperti yang cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Padahal kita sangat tahu bagaimana basic daripada Imam Sudais ketika memimpin sholat berjamaah di Masjidil Haram, dan beliau selalu mengecilkan atau tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan bismillah ketika memimpin sholat berjamaah di Masjidil Haram. Tetapi kepahaman beliau, kemudian cara menghargai beliau terutama terhadap umat muslim yang mayoritas di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, maka beliau menghargainya dengan mengeraskan bacaan bismillah. Mengapa saya Intinya dari Abu Arfan menjelaskan bahwa ranah perselisihan pendapat itu adalah ranah kalangan ulama. Jadi tidak sekedar memberikan bantahan dan tanggapan di YouTube jika memang tidak memiliki kemampuan. Itu benar juga. Tetapi perlu dijelaskan juga, ketika kita makin diam dengan yang benar dan membiarkan yang salah, maka yang salah itu akan terus berlarut-larut mempengaruhi cara berpikir juga orientasi umat Islam yang akan selalu menjadi korban dari kalangan orang-orang yang berpendapat. Bayangkan kalau maling misalnya menebarkan pendapatnya bahwa mencuri itu adalah sebuah kebaikan dengan menggunakan dasar agama, lalu menghalalkan segala cara, misalnya, tentu pengaruhnya, dampaknya kepada masyarakat juga akan sangat kuat. Sama halnya dengan perbedaan yang terjadi antara KH Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Abu Arfan sendiri sebagai penengah misalnya. Ya tentu itu perlu dijelaskan sejelas-jelasnya. Apalagi kemudian menggunakan pembandingnya Syekh Sudais. Kalau persoalan jahar dan sir ini sudah beda. Itu memang benar-benar ranahnya fikih. Ya, tidak semua perbedaan pendapat bisa dikatakan perbedaan pendapat. Tidaklah kemudian meniru-niru fikih yang sudah ada itu untuk dinyatakan perbedaan pendapat. Permasalahan Al-Fatihah itu erat kaitannya dengan permasalahan Al-Fatihah ini. Bukankah memang tidak pernah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab? Bisakah dibaca untuk majelis misalnya? Kan tidak pernah. Imam Abu Hanifah membicarakannya, Imam Malik membicarakannya, Imam Syafi'i membicarakannya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah. Berbeda dengan yang dibaca As-Sudais, itu ada titik tolak hukumnya. Walaupun misalnya di Mekah dibaca nyaring pun tidak salah, karena memang bertitik tolak dari kitab fikih yang ada dan didasarkan kepada hadis-hadis yang berbeda-beda soal menyaringkan bacaan basmalah. Mungkin ini juga perlu dikuasai. Tak ada hubungannya malah antara Sudais dengan Syekh Hakim, permasalahan Syekh Hakim itu. Jadi tidak ada hubungannya, karena memang tidak pernah terjadi perselisihan pendapat di awalnya. Kalau persoalan persoalan bismillah, menyaringkan basmalah, artinya memang sudah ada dari Nabi, yaitu macam-macam bacaan di dalam sholat.
selera itu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu saat baca basmalah, di suatu saat tidak baca basmalah. Ada yang mengsirkan, kan pendapat tuh ada. Ada yang beranggapan basmalah sama sekali tidak dibaca, ada yang beranggapan dibaca sir, ada yang beranggapan baca jahar. Bertitik tolak dari hadis yang berbeda-beda. Nah, itu dia perbedaannya. Tetapi kalau masalah majelis, kan tidak ada ulama-ulama yang berbeda pendapat. Masa lalu misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah memulai majelisnya dengan Al-Fatihah misalnya. Imam Malik memulai majelisnya dengan Al-Fatihah. Imam Syafi'i memulai majelisnya dengan Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal memulai majelisnya dengan Al-Fatihah. Misalnya, kan ada penjelasan dan keterangan. Dan kemudian tidak terjadi perselisihan pendapat di antara mereka soal membaca Al-Fatihah di luar sholat tadi, artinya di majelis-majelis tuh. Tapi karena memang tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, ikhtilaf ini muncul, ikhtilaf itu muncul di kalangan ulama yang sekarang ini, yang tentu saja sangat jauh berbeda dengan zamannya imam mazhab. Jadi nggak bisa itu Ustaz disamakan antara perbedaannya di zamannya imam 4 dengan perselisihan antara yaitu tadi Syekh Sudais dengan Syekh Asim bin Al-Hakim. Itu beda jauh, sangat jauh antara langit dan bumi. Bukan kandungan perselisihan sebagaimana para ulama bertitik tolak dari hadis yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa dimasukkan ke ranah perselisihan pendapat. Dan karena memang tidak boleh hal itu, yang pada akhirnya kelak akan menjadi agama di tengah-tengah umat, bahwa pengajian ataupun majelis kajian Islam wajib dimulai dengan alhamdulillah, sudah menciptakan syariat kita itu. Jadi nasihat saya kepada Kah Abdus Somad, tidaklah karena perbedaan kemudian mengeluarkan statement bahwa ulama itu tidak jelas, ustadz itu tidak jelas. Yang jelas siapa? Kan pertanyaannya nanti seperti itu, saling menyakiti itu. Siapa yang jelas gitu? Ini loh nasihat saya kepada Kah Abdus Somad, juga nasihat saya kepada Ustadz Ade Hidayat yang mengatakan itu tidak muqayyad. Justru kalau sudah menciptakan kebiasaan itu dianggap sesuatu yang muqayyad oleh mereka, wajib dilakukan. Nah, kalau sudah wajib dilakukan, itu bersifat syar'i, tidak dibenarkan oleh agama. Artinya apa? Sudah menciptakan syariat. Man istahsan faqad syara'a. Jadi jika beranggapan baik terhadap suatu masalah yang tidak berangkat dari dalil-dalil itu, tidak berangkat dari nas-nas yang jelas, itu sudah menciptakan agama baru di tengah-tengah umat Islam. Barangkali ini ya pendapat dari saya, masukan dari saya lah, yang tak mudah kita mengeluarkan statement-statement ustadz yang tidak jelas hanya karena perbedaan. Lalu bagaimana kalau misalnya dianggap juga Ustadz Abdus Somad misalnya ustadz yang tidak jelas, ustadz subhat, kan pada akhirnya muncul begitu. Karena Ustadz Abdus Somad sendiri mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bombastis. Itu sangat berbahaya bagi umat Islam. Ini saja barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada seluruh kaum muslimin agar diberi petunjuk untuk menempuh jalan yang sebenar-benarnya,
jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan itu. Ya, termasuk diantaranya jalannya ahlul bid'ah dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.